To the point aja, Google Pixel 5 tuh enak banget dijadiin sebagai daily driver. Gua ada flagship yang lebih mahal, tapi entah kenapa gua lebih nyaman dan lebih milih si Pixel 5 sebagai daily driver gua. Dan walaupun pada akhirnya gua sadar, Pixel 5 tuh banyak banget minusnya. Dan ya langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Pertama-tama gue mau remind dulu ke kalian, unit yang gue beli ini Pixel 5, ini adalah unit second internasional, bukan limbah Jepang, karena yang gue terima ini adalah unit Verizon, jadi limbah Amerika mungkin ya. Jadi buat kalian yang memang nggak mau nerima resiko, entar emailnya kenapa-napa, kalau rusak bawa kemana dan segala macam, langsung skip video ini, karena ya yang namanya HP second ya kita tahu ya. Atau kalau kalian budgetnya lebih, langsung aja cek ke Tokped, itu ada yang baru, emang lebih mahal tapi ya hati lebih tenang. Soalnya kalau beli second ya, kalian tahu sendiri banyak resikonya, lebih banyak dibandingkan pas kalian beli baru. Dan contohnya nih, gua pas beli Pixel 3 XL dulu, gua beli emang kondisi second dan katanya itu bukan refurbish atau rekondisi. Dan gua lihat di seller itu ya, gua nggak mau sebut nama sellernya, katanya sih dari ratingnya bagus, terus juga testimoninya katanya memang bener-bener bagus, nggak rekondisi segala macam. Beberapa followers Gadget Talk juga bilang kalau dia langganan di situ dan semuanya ori, mulai dari kotaknya, kotak mungkin OM deh. Nah, HP-nya, chargernya, kabelnya segala macam itu ori bukan OM. Dan ya, jadi gua percaya aja dulu. Dan sampai pada akhirnya Pixel 3 XL gua rusak entah kenapa. Lebih tepatnya itu pas gua pakai entah nge-lag sendiri, jadi pas gua unlock tiba-tiba responnya tuh lama banget, cuma unlock doang butuh 5-10 detik, terus juga dan lain-lain lah. Dan terus karena bermasalah kayak gitu, akhirnya HP-nya gua kirim ke temen gua yang emang kerjaannya service Pixel, Zainal Abidin. Mungkin buat kalian yang udah lama pantengin channel kita pasti tahu dia. Gua kirim ke sono dan setelah dicek katanya cuman layarnya aja yang bermasalah. Layar bermasalah soalnya dia coba pakai layar Pixel lain dan akhirnya si Pixelnya aman-aman aja. Dan setelah dibongkar baru deh kelihatan kalau lem yang dipakai untuk si Pixel 3 XL kemarin itu adalah lem bukan ori pabrik atau bukan bawaan pabrik ya. Jadi lem biasa yang untuk servis HP gitu lah. Jadi kelihatan kalau HP itu memang bekas bongkaran atau bekas servisan. Jadi menurut gue itu jadi pengalaman pahit gue, karena emang gue berencana untuk pakai Pixel 3 XL itu sebagai daily driver utama waktu itu ya. Jadi tapi akhirnya begitu, jadi ya gue nggak mau di seller itu lagi. Dan si Zainal Abidin bilang dia juga pernah dapat servisan dari B-Store dan katanya setelah dibongkar emang bener ya begitu, HP-nya benar-benar ori, nggak refurbish, rekondisi dan segala macam, dan ya HP-nya aman-aman aja. Dan beberapa followers Gadget Talk juga bilang kalau di B-Store itu bagus. Dan ya, jadi gue pilih B-Store karena yang pertama tadi barangnya udah aman, terus juga harganya paling murah. Setelah gue cek riset waktu itu, emang harga paling murah di B-Store. Gue beli ini 5,1 dan pas video ini dibuat udah 4.750.000. Dan dibandingkan yang lain tuh lebih mahal sih kalau gua cek di Tokped. Terus juga untuk masalah garansi ya mereka ada. Terus IMEI ini penting juga. IMEI itu mereka ada garansi seumur hidup. Jadi misalkan kalau nanti kenapa-napa sinyalnya hilang ya nggak masalah juga. Contohnya pas gua beli ini awalnya Android 11 dipakein SIM card itu bisa ada sinyalnya. Dan setelah gua update ke Android 12 sinyalnya tiba-tiba hilang, ke unlock oleh Verizon. Bukan masalah email dengan kementerian yang itu, tapi mungkin karena unlock aja karena Verizon kali ya. Dan mereka tanggung jawab, mereka nawarin untuk tuker unit baru atau diakalin aja. Dan karena gua males untuk tuker unit baru, datanya udah gua simpen kesini semua, WhatsApp udah sini semua, males ya udah dengan cara buy software sinyalnya udah bisa aktif lagi. Jadi ya setidaknya mereka tanggung jawab. Jadi untuk masalah after sales di sana oke sih. Dan ya sorry kalau intronya kepanjangan, soalnya kalian harus tahu memang kalau beli HP second itu ada resikonya. Dan untuk Pixel 5 ya seperti yang gue ceritain tadi, jadi aman aja kalau mau beli di situ. Dan kalau ada budgetnya untuk beli baru ya silakan, gue pasti lebih merekomendasikan untuk beli baru. Dan pasti ada yang nanya juga kenapa nggak beli Pixel 4 XL. Soalnya pas gua cek itu harganya si Pixel 5 ini 4,7, sedangkan Pixel
4XL itu harganya 3 juta kecil. Jadi harganya beda 1 juta, tapi Pixel 4XL tuh flagship dibandingkan si Pixel 5. Gue juga sempat mikir keras dan akhirnya gue pilih Pixel 5 karena pertama tuh dimensinya. Pegang HP kecil kayak gini tuh rasanya enak banget, ditambah bobotnya yang cuma 151 gram dan tipis di 8 mm. Bikin gue nggak betah lagi pegang HP yang lebih gede. Udah gue pakein case Rhino Shield yang lumayan tebal dan ada ring juga untuk magnetic ala-ala MagSafe-nya Apple gitu ya. Tapi masih enak aja dipakai dengan satu tangan dan berasa nggak tebal dan nggak berat. Tapi sekali lihat, kalian pun langsung notice, desain Pixel 5 tuh rada kuno ya. Masa iya HP zaman sekarang fingerprintnya masih di belakang kayak gini? Fingerprintnya pun nggak secepat Android lain, dan yang lebih ngebetain lagi, kalau jari kalian tuh gampang basah kayak gua, itu bakal ngebetain banget. Soalnya tiap kali unlock, nih kayak gini, dia nggak bakal bisa detect. Jadi ya, gua harus ngebiasain keringin jari gua atau ya by password, by passcode, dan gitu-gitulah. Jadi fingerprintnya menurut gua ngebetain banget sih. Untuk masalah build quality sih katanya udah pakai bahan recycle aluminium untuk belakang dan frame-nya, tapi pas dipegang nggak semewah HP flagship. Ya begitulah si Pixel 5 ya. Dari segi desain aja udah banyak plus minusnya, jadi bikin kalian bingung kan. Dan kalian harus lebih sabar dan lebih legowo lagi kalau memang mau beli Pixel 5 karena di sektor berikutnya pun ada plus minusnya juga. Kayak layarnya nih, specs-nya sih bagus, panel OLED, resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, udah pakai Gorilla Glass 6, dan ukurannya 6 inci itu pas banget. Dipakai satu tangan rasanya nyaman, kualitasnya juga cakep, brightness-nya tinggi, tajam, warnanya gonjreng, dan bezelnya juga tipis, cakep lah pokoknya. Tapi masalahnya tuh ada di speaker. Emang sih speakernya tuh udah stereo atas dan bawah ya, tapi speaker atasnya tuh kayak kecil banget gitu, kayak ada dan tiada. Di bagian performa juga gitu. Kalau dari spesifikasi sih standar lah ya, Snapdragon 765 5G, RAM 8GB, dan storage-nya 128GB. Tentunya dipakai casual kayak scrolling, buka banyak aplikasi, dan ngedit foto berasa ngebut dan smooth banget. Khusus untuk Pixel, gua nggak akan tes game, dan bahkan gua nggak pernah main game sama sekali di HP ini karena si Zainal Abidin bilang kalau si Pixel itu rentan banget rusak kalau dipakai main game dalam jangka waktu yang lama. Jadi gua nggak pernah sama sekali main game di HP ini, dan kalau gua mau main game gua pakai HP lain. Gua lebih pilih untuk main aman aja, jadi gua pakai HP lain dibandingkan HP ini karena gua berencana untuk pakai HP ini sebagai daily driver dalam jangka waktu yang lama. Jadi ya gua mau ambil aman aja. Kalau misalkan kalian memang mau main game di HP Pixel 5 ya nggak masalah, itu HP kalian, duit kalian, jadi ya nggak masalah. Untungnya baterai 4080 mAh-nya tuh awet. Gua kira baterainya bakalan boros loh. Sampai-sampai gua pasang magnetic ring ala-ala iPhone gitu biar bisa wireless chargingnya gampang. Sampai sekarang nggak pernah kepake karena baterainya awet. Gua biasanya pakai HP ini paling ya sosmed, kerja bikin script, balas email, terus Google Map dan ngewibu gitu ya. Baterainya tuh masih awet banget satu harian full. Kalau misalkan gua coba di luar gitu ya, banyakan di luar nggak pakai wifi, screen on time bisa tembus sampai 4 jam waktu itu, dan baterainya masih sisa sekitar 10 apa 8% gitu. Dan misalkan kalau banyak di rumah ya screen on time pasti bisa tembus ke 5 sampai 6 jam gitu, bisa-bisa aja. Dan perlu diingat juga, ini adalah unit second, jadi battery life punya gua mungkin lebih jelek dibandingkan unit lain, karena ya gua nggak tahu juga ya. Apalagi kalau misalkan kalian beli baru, itu pastinya harusnya lebih awet lagi. Dan yang lebih ngebetain itu ada di charging speednya. Gua biasa pakai HP-nya Oppo, Realme, Xiaomi gitu ya, itu udah 60-an watt, 67 watt, 120 watt, sedangkan ini masih 18 watt. Jadi biasanya gua ngecas tuh ya sesuka hati, karena ya ditinggal bentar itu udah full, tapi HP ini 1,5 jam. Untungnya ada dua sektor yang bikin gua nggak ngeluh, karena di harganya ini tuh bagus banget. Pertama pasti softwarenya. Ya namanya juga HP Google, udah pasti softwarenya bagus. Sekarang sih masih pakai Android 12, dan tentunya update software dari Google lebih panjang dan lebih cepat dari kebanyakan Android lain. Tampilannya juga simpel banget, nggak neko-neko, dan fiturnya cukup. Nggak terlalu banyak, tapi yang penting-penting pasti ada. Udah pasti berasa ringan dan smooth banget. Kedua tentu kameranya. Dari spesifikasi di atas kertas sih kameranya emang mengecewakan. 12 megapiksel dengan sensor yang sama persis kayak Pixel sebelumnya. Tapi bedanya sekarang ada lensa ultrawide 16 megapiksel. Lensa ultrawide ini yang bikin gua lebih pilih Pixel 5 dibanding Pixel 4 XL. Hasilnya cakep banget. Emang sih nggak sebagus flagship 2022 kayak Find X5 Pro yang gua pakai. Tapi dengan hasil kayak gini tuh udah oke banget. Detailnya udah pasti tajam, kontrasnya tinggi khas Pixel, warna natural banget, dynamic range-nya juga lebar, skin tone natural,
Potretnya rapi, dramatis, dan untuk lensa ultrawide itu surprisingly cakep loh. Tapi kalau menurut gua enaknya sebelum shoot foto kita tap fokus dulu, terus adjust shadow dan highlightnya sesuai selera kita kayak gini. Soalnya kalau enggak, hasil fotonya tuh berasa kurang eye pleasing gitu, apalagi di kondisi yang kurang terang. Terus di kondisi cahaya yang kurang optimal, hasilnya tetap cakep. Processingnya nggak lebay, detailnya juga tetap tajam, dan noise-nya minim. Lensa ultrawide-nya juga bisa diandalin, walaupun noise-nya sedikit lebih banyak dibandingkan lensa utamanya. Kamera selfie yang hanya 8 megapiksel juga nggak kalah bagusnya. Walaupun nggak sampai di 32 megapiksel kayak Android lain, hasilnya tetap tajam, dynamic range lebar, dan potretnya kadang rapi, kadang nggak terlalu rapi. Untungnya di kondisi cahaya yang kurang optimal tetap bisa hasilin foto yang cakep. Nah, karena hasil foto si Pixel itu natural, bahkan terlalu natural menurut gua ya, jadi sebelum gua upload, biasanya gua edit-edit dulu, dan ternyata edit pakai Google Photos yang ada di HP ini tuh udah lebih dari cukup. Gua biasanya tinggal pilih di menu suggestion dan pilih apply filter. Udah gitu aja. Tanpa pakai Lightroom juga udah bagus. Dan di aplikasi Google Photos juga bisa kita lihat kalau Pixel 5 dapat unlimited storage untuk foto dan videonya. Menurut gua itu super duper big deal sih, soalnya untuk nantinya gua ya, beberapa tahun ke depan itu 128 GB atau bahkan 256 GB itu nggak bakal cukup buat gua. Soalnya sekarang tuh dikit-dikit foto anak gua, video anak gua, soalnya lagi lucu-lucunya cuy, umur setahun kan. Dan ya kalian tahu sendiri resolusi foto sekarang tuh pada gede-gede, jadi ya adanya free storage unlimited untuk foto dan video itu menurut gua ngebantu banget. Dan itu adalah salah satu faktor utama kenapa gua pilih Pixel 5 sebagai daily driver, karena ya gua nggak harus worry lagi tentang memori gua full pas foto dan video anak gua sebanyak mungkin, karena udah ada free drive dan itu unlimited. Ya daripada gua langganan Google Drive gitu kan, ya lumayan duitnya per bulan bisa gua tambahin buat beli susu anak kan, lumayan banget. Kalian tahu sendiri S26 harganya berapa kan, lumayan. Untuk hasil video, awalnya gua nggak berharap banyak, soalnya dulu pas pakai Pixel 3 XL cuma bagus fotonya doang, videonya boring. Tapi di Pixel 5 udah bagus loh. Emang belum sebanding sama iPhone sih, tapi dengan hasil kayak gini udah resolusi 4K, stabil dan smooth, untuk gua udah lebih dari cukup. Di kondisi semi low light juga masih oke nih, gak jelek tapi udah cukup lah biar nggak kehilangan momen. Kamera depan Pixel 5 kayak gini, tanpa adanya diatur-atur resolusi FPS nggak ada di sini, gua udah cari. Dan begini hasilnya. Kalau di preview ini agak goyang, tapi semoga pas di render bakal jadi stabil. Ntar gua tulis di notes ya gimana hasilnya. Tapi kalau gue lihat tadi, kalau fotonya kena sinar matahari kayak gini tuh muka gua merah banget. Ya begitulah si Pixel 5 ya, HP-nya bagus banget, kekurangannya banyak, dan kalian harus mikir beberapa kali untuk jadiin HP ini sebagai daily driver. Karena ya, pertama ini garansi tidak resmi, jadi kalau misalkan ada kenapa-napa, kalian harus cari tempat servis yang kalian percaya, contohnya Zainal Abidin itu gue percaya. Atau cari toko yang memang recommended dan bisa untuk servis lagi. Jadi di Bistore itu juga bisa. Jadi kalian kalau memang mau berencana beli, gue rekomendasi di situ. Terus kedua ya, HP-nya juga banyak plus minusnya. Contohnya ini desain memang cakep tapi ada fingerprint di belakang, dan itu kalau misalkan tiap kali jari basah dia nggak bakal detect dari kalian, itu pusingin juga sih. Terus juga
stereo speakernya ya mau dibilang bagus banget enggak, tapi jelek juga enggak ya, jadi middle lah. Terus ya paling bisa diandalkan layarnya yang cakep, terus juga kameranya bagus untuk foto dan video, terus juga yang tadi Google Drive atau free unlimited storage itu menurut gua guna banget. Jadi buat kalian yang suka foto-foto dan video, daripada pusing backup sana sini dan langganan drive, ya pakai ini aja udah cukup banget ya. Dan performa ya tadi nggak bisa dipakai main game. Kalau mau aman bisa aja sih sebenarnya pakai gaming, tapi kalau mau aman ya gua saranin pakai HP lain, baterainya awet, chargingnya lemot, dan ya ada banyak banget plus minus, tinggal kebutuhan kalian aja gimana. Dan mungkin gua akan bantu sesuai kebutuhannya. Misalkan kalau kalian tuh mau nyari aman, terus juga mau HP dengan segala kebutuhan bisa, ya gas mending HP lain. Emang harga lebih mahal, tapi ya hati lebih tenang, dan kalian satu HP itu udah cukup. Karena kalau gua satu HP ini doang itu nggak cukup buat gua, karena gua masih main game. Jadi kalau kalian itu mungkin setipe kayak gua kali ya, hobi foto video, terus juga nggak mau worry tentang Google Drive yang kehabisan mulu gitu ya, terus nggak mau langganan, dan juga kalian suka software Pixel, update-nya lebih panjang dan lebih cepat, ya udah gas HP ini. Karena ya dari handlingnya aja udah enak loh. Gua nggak ambil flagship lain karena ya dari dipegang aja HP ini udah enak dan nyenengin. Dan ya segitu aja video kali ini. Sorry kalau kepanjangan banyak ngeluhnya, karena ya namanya review, gua akan bahas kelebihan dan kekurangan secara mendetail. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget ada subscribe. Dan ya, gua Farid, bye.